Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, semoga selalu sehat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan jawaban saya atas dua pertanyaan yang diajukan selama pekan ini. Yang pertama, Pak Budi, kaya itu takdir atau pilihan? Pertanyaan filosofis ini diajukan ketika saya memberikan sesi perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf bagi masyarakat ekonomi syariah Jawa Timur. Pertanyaan kedua diajukan teman satu angkatan saya yang tertarik dengan cara saya membiayai pendidikan anak-anak ke luar negeri, ke Jerman. Yang bersangkutan menanyakan apakah telat baginya untuk mempersiapkan pendidikan anak melalui saham dan SBN. Baik, kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama sangat menarik ya. Pertama, saya sendiri pernah miskin. Namun saya tegaskan setelah melalui pencerahan spiritual ya, sesungguhnya kita menyembah Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi, yang Maha Kasih. Dan demikian banyak yang dapat kita lakukan apabila kita kaya, terutama kita dapat membantu orang lain ya, dan kita juga dapat memberikan termasuk pada keluarga ya, apakah berbakti kepada orang tua, kemudian juga dengan anak gitu. Namun tentunya ini harus dilakukan dengan cara yang benar ya. Ghaniyun Hamid, Allah itu maha kaya dan terpuji. Jadi bagaimana bisa kaya dan terpuji? Nah, yang saya lakukan pengalamannya adalah ketika ingin sekali berangkat haji ya, bagaimanapun kita harus ada waktu dan dana gitu ya. Dan saat itu sekitar tahun 2000 ya, saya dan istri ingin sekali berangkat haji setelah adik dan orang tua berangkat ya. Maka kami pun boleh dibilang menandai ya gitu komitmen ingin berangkat haji itu di musola kami. Sebetulnya itu kamar yang jadikan juga bisa tempat sholat. Itu kita taruh hiasan dinding Ka'bah ya, jadi masjid, suasana Masjidil Haram, dan kita selalu berdoa dan minta didoakan ya. Nah, pendek kata, saya pernah bertemu dengan seorang ustadz ya, dan bacaan sholat khutbah Jumatnya juga bagus, sehingga saya menunggu Ustadz tersebut selesai dan saya bersimpuhlah kepada Ustadz tersebut. Pak Ustadz, saya tuh ingin sekali berangkat haji, tolong doakan saya gitu ya. Dan teman-teman yang pengalaman ini kami tulis ya, silakan nanti lihat pada link berikut ya. Dan ketika bersalaman dengan Ustadz tersebut, Ustadz itu memejamkan matanya ya, seolah-olah berdoa gitu seperti itu ya. Tiba-tiba tangannya tersentak gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa, wah, ongkos kamu untuk berangkat haji udah disiapkan. Nanti seluruh pengeluaran kamu akan diganti oleh Allah. Wah, saya tambah stres gitu ya. Tapi saya sampaikan kepada istri saya ramalan Ustadz tersebut, insya Allah kita akan berangkat haji ya. Walaupun kondisi keuangan saat itu kemungkinan kami hanya bisa berangkat haji dengan berbagai penghematan itu tahun 2002 ya. Saya alhamdulillah bersyukur punya mertua yang sangat baik. Dia bilang, kalian berangkat haji lah ya, pakai aja uang bapak dulu gitu ya. Ya adalah kami terima itu sebagai boleh dibilang panjer ya gitu. Nah, ketika hari-hari mau di lunasi ya, itu kami boleh dibilang stres nih ya. Udahlah, berserah diri kepada Allah. Nah, hari itu teman-teman akhir tahun 2000 ya, keadaan berat karena Bahana saat itu terkena krisis, modalnya minus gitu ya teman-teman sekalian. Dan disitulah keajaiban terjadi ya. Saya dipanggil oleh atasan saya mengatakan bahwa kondisi kita memang berat, tapi supaya kita tetap bersemangat, perusahaan tetap memberikan bonus walaupun tidak banyak. Dan saya lihat ternyata itu pas banget dengan kebutuhan kami untuk berangkat haji ya. Langsung kami lunasi hutang kami kepada orang tua yang bertua ya, dan yang kita butuhkan gitu. Dan alhamdulillah ya, karena merasa sekali berangkat haji ini ada ya jadi emosional nih ya atas kemudahan yang diberikan oleh Allah ya. Di sana juga
Yang penting kami selamat ya, dan di atas semuanya itu kami mendapatkan pencerahan ya, termasuk ketika di Padang Arafah gitu. Dan setelah itu saya yakinnya ya bahwa kita ya harus meminta ya, tapi bagaimana kita itu bersyukur. Dan alhamdulillah ya tadi sebagai sandwich generation ya, kami membantu membahagiakan orang tua, berbakti ya, dan anak-anak gitu ya. Dan pernah bonus saya waktu di Bana Securities, saya belikan rumah ya untuk orang tua saya, karena rumah itu bersebelahan ya, tapi orang yang baru beli rumah ini bikin kakus lah boleh dibilang di depan rumah kita ya, soalnya nggak nyaman sekali gitu kan, kita merasa terganggu ya. Alhamdulillah saya membebaskan orang tua di sana, dan sejak itu ya boleh dibilang rezeki lancar ya. Jadi jangan menyepelekan doa orang tua, dan apa yang kami lakukan sekarang juga berbakti. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting nih, mudah-mudahan ini bermanfaat ini, khususnya pas sholat ini nggak udah berapa kali nggak sholat Jumat ya, bahwa ternyata saran Nabi Yusuf yang 1247 itu melandasi zuhud ya. Zuhud itu apa ya? Pengendalian kecintaan terhadap dunia ya. Jadi silakan nanti cari bahwa zuhud itu ternyata kumpulkan sebanyak-banyaknya, namun gunakan seperlunya ya, seperti santri yang disarankan oleh kiainya untuk memenuhi 2 bak dan disuruh mandi, dan ketika mandi itu dia tidak menghabiskan semua air, dan airnya itu dipakai untuk orang lain. Itulah zuhud. Jadi qala tajra'una sab'a sininan da'aban fama khassatum fazaruhu bisumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, gunakan juga nanti manfaatnya baik intertemporal ketika kita pensiun dan bagi orang tua dan anak-anak kita ya. Jadi itu juga suatu yang pendidikan yang luar biasa ya. Oke, demikian materi khutbah Jumat nih. Nah, yang pertanyaan kedua ini dari teman baik saya nih ya. Gitu. Saya bilang kepada yang bersangkutan bahwa tidak ada yang kata terlambat ya. Jadi karena saya meyakini yang bersangkutan itu punya aset properti ya, saran saya aset propertinya supaya lebih boleh dibilang mendukung pembiayaan ya, kelancaran pembiayaan kuliah anaknya, ada baiknya dilikuidkan, tapi tidak dalam bentuk semua cash. Tetap yang bersangkutan bisa mengatur membeli SBN yang jatuh temponya itu secara bertahap ya, nanti dananya bertahap. Bayangkan kalau semuanya cash kan nanti bisa tergoda ya. Bagi saya itu yang namanya matching duration ya, berapa kebutuhan ke depan dan lain-lain kita rencanakan sedari awal. Misalnya dia butuh buat katakanlah tahun depan, ya udah pakai aja dulu reksadana pasar uang kan, kemudian ada yang mau diterbitkan oleh pemerintah yang jatuh temponya 3 tahun, dia bisa beli ya, rajin terus, jadi sesuai dengan pola jatuh temponya ya. Dan yang bersangkutan kelihatannya puas dengan jawaban saya. Semoga juga saya bisa membantu teman-teman sekalian. Jika suka dengan channel ini ya, saya tidak memaksa, silakan like ya, kemudian subscribe dan share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.